Gedung yang begitu megah itu adalah kebanggaan warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Pertama terjadi insiden terjatuhnya lift yang memakan korban, nyawa manusia meninggal dunia. Tidak ditemukan unsur kesalahan, di SP3 kan. Kami sebagai anggota DPR merasa kecewa. Kenapa SP3? Ada peristiwa terjadi, kok tidak ada tersangkanya gitu. Itu satu. Jika gedung itu sudah ada sertifikat layak fungsi, seharusnya tidak terjadi kebakaran kecil seperti ini. Dan seharusnya tidak terjadi adanya insiden lift jatuh dan menimpa pekerja yang ada di situ. Ini karena lalai, pemerintah karena lalai. Nah, di mana peran DPR? DPR tidak menyarankan, bahkan kita memanggil kontraktornya. Dan faktanya apa yang terjadi? Kok baru dibangun rehab lagi, Ini ada apa gitu kualitas pembangunan di Kota Bandar Lampung? Dan anehnya lagi flyover juga, dia lagi kontraktornya. Jadi ini jangan sampai berspekulasi mengambil resiko, nanti hanya mewariskan hutang sejarah bahasanya. Siapapun wali kotanya, apakah itu Edwin, apakah itu Eva Diana, apakah itu Firmansyah, apakah itu Riko, apakah Yusuf Kohar, jangan sampai diwarisi hutang, dipisit oleh pemerintahan hari ini. Ikat pinggangnya dikencangkan, mari kita kepentingan rakyat dipentingkan. Bayar tuh tunjangan PRT itu 6 bulan, 7 bulan, kasih RT itu. Berhentilah Pak Wali belanja yang terlalu besar. Kita ini pendapatannya kecil. Nah, Pak Wali Kota keluarkan uang mereka. Mereka adalah panglima-panglima demokrasi di Kota Bandar Lampung. Kalau alasan Wali Kota tertunggaknya pembayaran THR ASN gara-gara DAU, itu salah besar. DAU itu bukan dari THR itu bukan dari DAU. DAU itu untuk bayar gaji, bos. Saya juga mengkhawatirkan, ada beberapa media juga memberitakan bahwa kualitas dari infrastruktur yang dibangun. Salah satunya adalah saya membaca ada kekhawatiran dengan insiden yang terjadi di gedung PTSP yang memang sudah dibangun, sudah jadi dan itu sudah selesai dan sudah digunakan gitu. Nah, sebatas mana pengawasannya DPRD terkait karena membangun tapi kan kualitas juga harus diperhatikan gitu, agar tidak merugikan keuangan negara. Kemarin insiden ada asap mengepul, sebelumnya insiden lift juga. Nah, itu saya memandang kok DPRD juga diam gitu, kok seperti apa abang juga diam di posisi itu gitu kan. Jadi saya sebagai ketua Komisi 3 mungkin yang paling cerewet dalam hal konteks controlling budgeting yang dikeluarkan oleh pemerintah kota kepada pihak ketiga. Gedung yang begitu megah itu adalah kebanggaan warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Ide Pak Herman HN kami apresiasi. Hanya saja dalam hal-hal teknis ini yang perlu diperhatikan. Pertama terjadi insiden terjatuhnya lift yang memakan korban, nyawa manusia meninggal dunia. Kemudian dilakukan penyidikan dan pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Polresta Bandar Lampung, faktanya akhirnya nihil. Tidak ditemukan unsur kesalahan, di SP3 kan. Kami sebagai anggota DPR merasa kecewa. Kenapa SP3? Kenapa ini ada apa gitu loh? Kok ada peristiwa terjadi, kok tidak ada tersangkanya gitu loh. Itu satu. Kemudian belajar daripada ini, gedung itu dibangun 3 tahap. Tahap pertama beton, tahap kedua finishing, tahap ketiga plembing dan lain sebagainya. Ini kurang lebih memakan angka 100 miliar lebih, ratusan miliar lebih gedung ini. Dan yang hebatnya dikerjakan dengan kontraktor satu yang sama. Akhirnya apa? Itu terjadi insiden pengepulan asap atau kebakaran kecil yang diakibatkan dari konsleting listrik. Ini kan karena tidak baiknya kontraktor pelaksana. Plembingnya seperti apa, electrical mechanical-nya seperti apa. Karena jujur saja, saya sebagai anggota DPRD tahun pertama pernah menelurkan perda namanya Perda Bangunan Gedung. Perda Bangunan Gedung itu di dalam satu pasal ada yang namanya SLF.
sertifikat layak fungsi. Jika gedung itu sudah ada sertifikat layak fungsi, seharusnya tidak terjadi kebakaran kecil seperti ini. Dan seharusnya tidak terjadi adanya insiden lift jatuh dan menimpa pekerja yang ada di situ. Ini karena lalai, pemerintah karena lalai. Kemudian di mana peran DPR? DPR sudah menyarankan, bahkan kita memanggil kontraktornya. Dan faktanya apa yang terjadi? Belum, mohon maaf. Ini flyover beberapa tempat sudah ada rehabilitasi, dianggarkan 400 juta untuk rehabilitasi flyover. Kok baru dibangun rehab lagi, Ini ada apa gitu kualitas pembangunan di Kota Bandar Lampung? Dan anehnya lagi flyover juga, ya dia lagi kontraktornya gitu loh. Nah itulah Pak Wira. Tapi sudah pernah dipanggil? Sudah Pernah ditanya? Sudah pada saat peristiwa terjadinya insiden kami panggil. Ini juga tidak menutup kemungkinan nanti kami akan memanggil Dinas PU sebagai penanggung jawab teknis gedung ini, ada apa ini kebakaran ini gitulah. Dan apabila nanti ada unsur pidananya akan kami teruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia itu. Sayangnya memang DPRD kan dibatasi kewenangannya, hanya berfungsi controlling tapi tidak sebagai eksekutor. Namun kan bisa merekomendasikan terkait hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Nah, paling tidak pastinya saya mendukung ketika itu memang mengarah kepada kebaikan Kota Bandar Lampung, dan pastinya masyarakat pun mendukung apa yang dilakukan oleh DPRD. Nah, terkait juga masalah pembangunan di Kota Bandar Lampung, pasti abang tahu apa yang akan dilakukan juga di tahun depan oleh kepemimpinan di Pemkot Bandar Lampung saat ini. Apa sudah dibahas itu bang? Apa yang akan dibangun lagi nanti lagi untuk infrastruktur? Jadi namanya flyover apa? APBD Kota Bandar Lampung tahun 2021 belum dibahas. Belum ada pembahasan APBD, belum ada pembahasan PAD perubahan. Dan nanti mungkin akan lebih diperketat karena AMJ wali kota itu sampai dengan 16 Februari habisnya. Jadi ini jangan sampai berspekulasi mengambil resiko nanti hanya mewariskan hutang sejarah bahasanya. Hutang sejarah itu apa? Ada hutang-hutang yang lama 2020 harus dibayar 2021. Akhirnya siapapun wali kotanya, apakah itu Ike Edwin, apakah itu Epa Dwiana, apakah itu Firmansyah, apakah itu Riko, apakah Yusuf Kohar, jangan sampai diwarisi hutang defisit oleh pemerintahan hari ini. Oleh karenanya sudahlah belanja-belanja yang tidak penting itu di stop dulu, ikat pinggangnya dikencangkan, mari kita kepentingan rakyat dipentingkan. Bayar tuh tunjangan RT itu 6 bulan, 7 bulan, kasihan RT itu. Saya pesan seperti itu aja. Dan juga kan tadi disinggung masalah PAD juga di COVID ini. Berarti kan tata kelola dalam hal penarikan pajak juga kan harus menjadi, karena itu yang akan menjadi silpa atau PAD nantinya. Nah, PAD itu akan menjadi pendapatan kalau di APBD kan. Nah, itu bagaimana itu sebagai badan anggaran abang juga yang menentukan postur anggaran di Pemkot Bandar Lampung. Jadi pada saat menentukan postur anggaran tahun 2020 di badan anggaran, kami belum pernah terbayang adanya suasana kebatinan COVID-19 ini. Karena pembahasan anggaran itu di bulan Agustus. Kemudian COVID ini lahir di Indonesia, beredar bulan Januari, Februari. Nah, saya juga mengerti suasana kebatinan Dinas Pendapatan Daerah, potensi pajak, potensi parkir dan sebagainya. Mereka tidak mampu menggait PAD karena semua dalam keadaan COVID. Berapa hotel yang tutup, berapa rumah makan yang tutup, tempat hiburan tidak ada yang buka, pasar-pasar sepi dan sebagainya. PAD kita yang terbesar adalah dari BPHTB, jual beli tanah, kemudian pajak parkir, pajak restoran, pajak rumah makan, dan pajak hotel, pajak-pajak yang lain, semua ini off, tutup karena lockdown, COVID. Saya merasakan suasana kebatinan itu karena saya merasakan suasana kebatinan itu. Berhentilah Pak Wali belanja-belanja yang selalu besar. Kita ini pendapatannya kecil, targetnya kecil, belanjanya yang kecil-kecil saja, yang real-real saja. Yang tidak kalah pentingnya dalam suasana demokrasi di depan mata ini, penuhilah hak-hak NPHD. Nota kesepakatan hibah yang diberikan oleh Pemda yang sudah disepakati itu kepada KPU, kepada Bawaslu, karena mereka adalah penyelenggara demokrasi. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kualitas demokrasinya akan berlangsung? Kabarnya bakal ada wacana bisa-bisa ini tertunda pilkada gara-gara anggaran. Emang belum ada tambahan anggaran yang dialokasikan? Saya pernah berbincang-bincang dengan rekan KPU di warung kopi, itu dari 39 miliar baru dikucurkan hanya 9 miliar. Yang seharusnya hari ini sudah 40%.
40% dari 35 miliar karena mereka membutuhkan gaji honor untuk PPS yang sekarang verifikasi virtual, terus Bawaslu mengadakan pengawasan. Mereka hari ini juga belum menerima insentif itu. Nah, Pak Wali Kota keluarkan uang mereka. Mereka adalah panglima-panglima demokrasi di Kota Bandar Lampung yang juga butuh sentuhan insentifnya. Jangan sampai kerja-kerja politik, kerja-kerja administrasinya tidak dihargai oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan jangan sampai juga saya berdoa semoga pemerintah Kota Bandar Lampung mengucurkan agar pilkada ini tetap berjalan. Gitu. Efek dari ini Bang, saya ingin menanyakan juga efek dari ditundanya DAU, dana alokasi umum terhadap, karena saya yakin banyak juga yang tidak paham, karena tidak tahu apa sih efek dari dan kan itu menjadi alasan Pak Wali kemarin juga tidak terbayarnya THR karena ada anggaran-anggaran yang tertahan. Apa sih Bang DAU itu untuk Jadi DAU itu, dana alokasi umum itu adalah dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk belanja-belanja rutin, gaji pegawai dan lain sebagainya. Kalau THR itu bukan dari DAU tapi dari PAD kita. Dari sumber PAD dan sumber-sumber lainnya. Kita kan sumber PAD itu ada DAU, ada DAK, ada LUN, ada DBH, kemudian ada pajak-pajak yang tidak mengikat. 5 sumber inilah yang menjadi variabel. Kalau alasan wali kota tertunggaknya pembayaran THR ASN gara-gara DAU itu salah besar. DAU itu bukan dari THR itu bukan dari DAU. DAU itu untuk bayar gaji, Bos. Itu. Oke. Ya, saya juga tadi sempat singgung Bang di awal bahwa Abang juga ketua DPD Golkar dan Abang saat ini saya pantau sedang melakukan kerja-kerja politik di masyarakat. Abang turun ke bawah, saya memantau media sosial Abang, terutama di Facebooknya, Instagramnya juga saya memantau, dan itu Abang tengah lakukan bersama tim Golkar Bandar Lampung. Datang ke sini pun masih memakai baju Bandar Lampung Baru. RM Bandar Lampung Baru, sebuah tagline-nya salah satu kandidat Wali Kota Bandar Lampung, Pak Bang Riko Menoza, dan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Abang dalam hal memperjuangkan kandidat yang akan diusung oleh Partai Golkar ini. Namun sebelum itu kita rehat sejenak.